Teman-teman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, saya akan memulai kisah ini dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu belum punya anak saat sudah usia 85 tahun. Jadi bisa dibayangkan Nabi Ibrahim menikah usia sekitar 30-an, kemudian belum punya anak sampai 85. Berarti Nabi Ibrahim itu belum dikaruniai anak selama kurang lebih 50 tahun. Bisa dibayangkan ya, kalau kita di keluarga besar belum punya anak 50 tahun tuh, aduh, pasti dibully abis lah sama keluarga gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Ibrahim yaitu ketakwaan, kesabaran, dan salah satunya adalah nanti keberhasilan beliau bisa mendidik anaknya, mendidik istrinya untuk menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, terutama istrinya nanti Hajar. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam anak di dalam kandungannya Hajar dengan doa Rabbi habli minas solihin. Buka surat 37 ayat 100. Ya, silakan teman-teman buka dulu. Surah 37 ayat 100. 137 ayat 100 ya. Ya, 137 ayat 100. Apa doanya? Ini doa buat ayah dan bunda semua yang ada di rumah. Rabbi habli minas salihin. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah kabulkan dengan waktu yang cukup lama ya, 50 tahun Nabi Ibrahim menunggu dengan kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, yaitu ibunya Hajar. Tapi apakah ujian itu selesai? Tidak. Ujian itu belum selesai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Sarah beserta Nabi Ismail sendirian di kota Mekah. Aku mau tanya admin. Min. Ya. Kalau ada suami, istrinya baru melahirkan 1 minggu, kemudian nggak dikasih ATM, nggak dikasih rumah, nggak dikasih mobil, nggak dikasih semuanya, kira-kira disebut suami apakah itu? Suami yang tak punya uang, Ustaz. Meninggalkan istrinya sendirian di gurun pasir tanpa perbekalan, tanpa apapun. Kalau manusia biasa itu pasti statusnya udah panjang. Aku tidak terima suamiku meninggalkanku. Pur. Aku kubur. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya ketika kita melihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kisah yang nyata ya, kisah bukan fiktif. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan sendirian Hajar dan Ismail di kota Mekah. Oke, perhatikan dengan seksama percakapan ini. Nah, Hajar bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ya Ibrahim, aina tazhab? Wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Masa kamu meninggalkan kami sendirian di kota tanpa berpenghuni ini? Jadi dahulu Mekah itu tanpa penghuni, bahkan tumbuhan pun nggak ada. Wa tatsrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'. Kalau bahasa gunanya mungkin benar Ibrahim. Masa kamu tinggalkan aku sendirian di kota tanpa manusia, tanpa tumbuhan? Coba bayangkan. Kalau kita mungkin ada bunda-bunda yang ada di sini, kalau bunda ditinggalkan sendirian di suatu tempat yang nggak ada penghuninya, nggak ada rumah di situ, nggak ada supermarket, nggak ada apa-apa, tinggalkan coba beserta dengan bayi. Maka
Kata-kata itu terus diulang oleh Hajar. Tapi yang menarik adalah ketika Hajar tahu bahwa passwordnya adalah Allahu amuruka bihadah, wahai Nabiullah Ibrahim, engkau kan Nabiullah, kekasih Allah. Apakah ini perintah Allah? Lihat kata kuncinya, kenapa Nabi Ibrahim berhasil mendidik istrinya, karena satu kata kunci, yaitu bagaimana seorang istrinya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amurukallahu bihada, wahai Nabi Ibrahim, apakah aku ditinggalkan sendirian di kota Mekah ini perintah Allah? Kata Nabiullah Ibrahim, benar, itu perintah Allah. Kemudian lihat bagaimana Ibunda Siti Hajar berkata, sesungguhnya kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Oke. Habis itu Nabiullah Ibrahim berdoa di dekat Ka'bah sambil menghadap ke kiblat. Apa doanya? Buka surah 14 ayat 37. Sudah dibuka? Surat berapa? 14 ayat 37. Ayat 37. Ayat 37. Itu di screenshot ya teman-teman biar jadi panduan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram liqimas shalah. Nabi Allah Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tinggalkan. Berat rasanya meninggalkan istri dan anaknya, berat. Di mana? Di wadin, di wad, di lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada tumbuhan. Apa tujuannya? Nih lihat tujuannya. Liyuqimus shalah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau menasihati anak kita, maka pasang azam benar-benar bahwa anak kita harus liyuqimus shalah. Mau sebandel apapun, mau sejahat apapun anak kita, mau sebanyak-banyaknya dia main Mobile Legend dari pagi sampai subuh lagi, nggak apa-apa. Yang penting ini harus sholat dulu. Itu. Apa liuqimus sholat, karena kalau dia nggak sholat, itu filternya bahkan lebih jauh. Maka liuqimus sholat. Kenapa Nabiullah Ibrahim disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan istri dan anaknya di kota Mekah adalah liuqimus sholat. Faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Maka Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah Mekah itu tempat tujuan. Coba. Kenyataan kan hari ini jemaah haji itu sekitar 7 jutaan. Ngumpul semua, tumplek-plek di kota Mekah. Padahal dulu Mekah apa tadi? Biwadin ghairi dzi zar'in. Suatu tempat, suatu lembah yang tidak ada penghuninya. Kalau sekarang ada penghuninya, wah banyak banget. Nabiullah berdoa apa lagi? Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang ada di kota Mekah ini buah-buahan. Bayangkan, visinya tuh tadinya apa? Suatu lembah yang tidak ada penghuninya, tidak ada tumbuhan, tapi Nabiullah Ibrahim punya visi bahwa nanti orang ini banyak tumbuh-tumbuhan di bercocok tanam di kota Mekah, dan orang akan banyak perdagangan di kota Mekah. La'allahum yashkurun. Maka Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yashkurun. Maka salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah untuk bersyukur. Oke, itu ya. Jadi itu intermezzo dulu sebelum kita masuk kepada ayah bicara. Maka ketika nanti Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita tentang bagaimana cara ayah itu berbicara, maka perhatikan hadis ini dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berbicara dengan Ibnu Umar. Ini anaknya Umar. Kurang lebih usianya 13 sampai 15 tahun. Tips pertama, jikalau kita berbicara dengan anak laki-laki, tepuklah pundaknya, satu aja. Nah, kamu hebat.
Nah, kamu pintar. Nah, kamu soleh. Nah, kamu rajin. Ini tembuk pundak. Seperti hadis Rasulullah SAW, akhwata Rasulullah SAW biman kibi, yaitu Ibnu Umar. Kemudian apa pesannya? Baru sampaikan pesan. Jadi setelah tepuk pundak, maka sampaikan pesan. Coba lihat, kita teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah lihat anak-anak ngumpul ya. Itu kenapa mereka bisa bersatu? Salah satunya karena setiap orang di situ itu saling membanggakan dirinya. Hebat nih. Misal namanya Kang Samsul. Hebat nih Kang Samsul. Levelnya udah mitik misalkan. Wah, ana baru diamond nih. Antum udah mitik misalkan. Wah, jadi kenapa sang anak itu betah berlama-lama ngobrol sama temannya? Karena sama temannya dipuji. Jadi jangan sampai Bapak, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggak memuji anaknya. Nauzubillah. Walaupun anaknya seperti apapun, maka puji. Oke, ya, pertama ya. Jadi sampaikanlah pujian supaya anaknya bisa ngobrol dengan ayah. Yang kedua, balik lagi ke surah As-Saffat ayat 100. Aku mau tanya lagi, Min, ini mana Min? Ya, Ustaz. Siap, Ustaz. Kalau ada suami, Ya. selama pernikahan hanya bertemu dengan istrinya 3 kali seumur hidup, disebut apakah itu? Bang Toyib. Bang Toyib ya, Ustaz. Bang Toyib tiga kali puasa, 3 kali lebaran. Iya. Kalau ini apa? Cuma 3 kali seumur hidup. Apa berarti ya? Master Bang Toyibnya. Master Bang Toyib. Lihat, ini kisah nyata ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam hanya bertemu dengan Hajar 3 kali. Kapan? Bisa diperhatikan nanti. Pertama, saat mengantarkan Hajar ke kota Mekah. 1. 2. Saat Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih anaknya, yaitu turun perintah sembelihan yang nanti sebentar lagi kita laksanakan 29 Juni. Yang ketiga, saat meninggikan Ka'bah. Itu seluruh riwayat sepakat bahwa Nabiullah Ibrahim hanya ketemu 3 kali seumur hidup. Maka selanjutnya, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini, bahwa sesungguhnya yang harus dilakukan oleh seorang ayah selain juga berbicara dengan anaknya, maka dia juga harus berbicara dengan pasangannya. Make sure bahwa pasangannya tidak akan menjelek-jelekan ayahnya. Bayangkan, cuma 3 kali seumur hidup itu bertemu dengan pasangannya. Nabiullah Ibrahim bertemu dengan Hajar. Kira-kira nih, Min. Ya, siap, Ustaz. Kira-kira ada nggak ya kalau di Indonesia itu orang ditinggalkan berpuluh-puluh tahun tapi masih bisa sabar? Sulit rasanya, Ustaz. Sulit rasanya. Manggawe gitu. Ya. Manggawe sangat. Ya gitu ya. Jadi lihat betapa epiknya, betapa berurai air mata kisah Nabiullah Ibrahim berserta Hajar dan istrinya. Tapi yang menarik yang di ayat 102-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Nah, setelah kita berkomunikasi antara suami dan istri, maka yang selanjutnya adalah ketika tadi ya pertama pundak,
Kemudian yang kedua adalah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda itu usahakan ketika kita berkomunikasi itu harus dua arah. Two way communication. Apa? Two way communication. Jadi dua arah. Lihat di surah As-Saffat ayat 102. Ya bunaya inni ara fil manam. Jadi Nabiullah Ibrahim nggak bilang saya ini nabi, nggak. Jadi buat ayah, para ayah, tinggalkan semua eksklusivitas di luar. Ketika di rumah udah jadi ayah. Ya bunaya inni ara fil manam. Ada nggak gitu? Ya bunaya ana nabiullah, nggak. Tapi langsung pada to the point-nya, yaitu ya bunaya inni ara fil manam. Aku melihat di dalam mimpiku ani azbahuka fangdur madza tara. Jadi ada kata fangzur madza tara. Ini kalau dalam bahasa Arab itu berarti menyuruh melihat, menyuruh menganalisa, menyuruh evaluasi, menyuruh untuk berdiskusi. Misal. Seorang anak ingin dimasukkan sekolah SMA. Ada pilihan ya, zonasi 1, SMA 1, SMA 3. Ternyata nilainya kecil. Wah, kayaknya berat nih. Maka nanti pilihan yang keduanya adalah swasta. Swastanya yang mana? Atau mau masuk pondok pesantren. Pesantrennya yang mana? Gontor kah? Tebu Ireng kah? Macam-macam. Maka yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mengajak berdiskusi. Nggak boleh otoriter. Kamu harus masuk Gontor pokoknya. Nggak boleh. Gitu. Terkecuali memang anaknya udah nggak bisa dikasih pilihan, maka tapi lebih baik itu dikasih pilihan. Lihat. Nah ini saya mau cerita kisah saya dulu ya. Kisah saya dulu waktu di Gontor. Saat itu kami, saya dan ayah saya, singkat cerita tuh dari Pontianak, naik kapal lah 3 hari. Wow, naik kapal itu kan terombang-ambing ya. Selama 3 hari itu. Masih ingat banget. Ketika sudah sampai di Gontor, itu saya kira lagi liburan gitu. Jadi dari awal tuh orang tua nggak ngasih clue apa-apa. Pokoknya liburan lah. Gontor itu liburan. Wah, asik nih liburan ke Jawa Timur. Sampai di sana, liburan kok ternyata orangnya sarungan semua. Pakai peci, bawa Quran. Ini liburan apa ini? Ini apa sih gitu kan? Masih belum ngeh gitu kan. Ternyata sampailah sholat berjamaah kan. Sholat berjamaah kita sholat di masjid. Wah di situ kan rapi banget ya kalau di Gontor tuh jam-jamnya tuh nggak boleh kelewat dikit itu pasti ada hukuman. Nah, setelah itu menarik juga ya ternyata banyak santrinya, kemudian makan harus ngantri. Wah, perjuangan sekali. Jadi berawal dari itulah orang tua saya langsung udah memasukkan ke dalam. Yang uniknya nih, kalau waktu itu saya pernah juga kabur gitu ya. Pokoknya nggak mau lanjutin lah di Gontor. Nggak mau pokoknya mah udah ada di Jakarta. Orang tua cuma kasih pilihan. Mau sekolah di Gontor atau sekolah sendiri tapi nggak dibiayain. Sekolah sendiri tapi tidak dibiayain. Ayo udahlah, Gontor aja lah. Balik lagi karena waktu itu sudah kelas 5, tinggal 1 tahun lagi. Jadi artinya ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita nggak diskusi. Kadang kita nggak diskusi untuk menentukan suatu hal yang besar. Biasanya kalau sudah tidak diskusi nanti anak itu jadi berontak. Misalnya anaknya nggak mau sholat, diskusi dulu, tanya dulu anaknya kenapa nggak mau sholat. Jangan-jangan di rumahnya nggak ada yang ngajarin sholat. Atau di rumahnya ayahnya nggak ke masjid. Ya udah, anaknya juga ogah-ogahan. Atau ayahnya ke masjid, tapi di rumah ngomel-ngomel mulu, bentak-bentak.
Misalkan anak saya namanya Ryuga. Ryuga, tidur cepat. Udah malam nih. Sekarang udah 20.37. Besok kan sekolah. Mau masuk surga nggak kamu? Turut sama kata ayah. Itu namanya arogan. Nggak ada fangzur mazataro. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan kepada kita semua kalau kita berkomunikasi pakai kata fangzur mazataro. Lihatlah apa yang kamu lihat gitu. Menurut kamu seperti apa sih? Misalnya orang kecanduan main game misalkan. Lihat dulu, tanya dulu kenapa dia tuh main game. Jangan-jangan emang kesepian, loneliness gitu kan. Itu kan kalau suka apa namanya? Salah satu apa namanya yang baru viral banget Putri Aryani dengan lagunya Loneliness. Kesedihan yang mendalam. Udah mas sedih apa namanya? Sendirian gitu, merasa sendirian. Maka dia bilang kan kalau kamu patahkan apa namanya? Hatiku, kau patahkan juga harapanku. Kau buat aku merasa down di kesendirian yang tak berujung. Nah, biasanya kayak gitu. Biasanya kenapa anak-anak itu dan sudah banyak survei ya bahwa canduan narkoba itu rata-rata berasal dari ayah yang ayahnya sibuk. Kurang sibuk apa Nabiullah Ibrahim. Tapi kenapa bisa anaknya bilang satajiduni insyaallah minas sabirin, saat mau disembelih, wahai ayahku, ya udah kalau itu perintah Allah, udah sembelih aja. Coba kalau ada ayah nggak pulang 15 tahun. Nih Min, aku mau tanya lagi. Min, kalau ada ayah nggak pulang 15 tahun, tiba-tiba ayahnya mimpi mau menyembelih anaknya, kira-kira dikabulin nggak permintaan ayahnya? Nggak dikabulin ya. Karena apa? Bisa jadi koneksi antara orang tua dan anak itu. Walaupun jauh kan, walaupun jauh. Ustaz, gimana kalau ayahnya yang senang main game? Nanti kita bahas ya. Kita bahas. Ayahnya yang senang main game. Yo, gimana itu? Nah, nanti ada pembahasannya. Itu ya. Oke, kita buka lagi. Tadi udah dicatat ya, teman-teman ya. Jadi apa namanya? Cara kita berkomunikasi dengan anaknya. Kemudian selanjutnya, aku ingin teman-teman buka surah Luqman. Oke. Surah Luqman, surah 31 ayat 12. Dari ayat 12 sampai ayat 19. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an udah komplit, tinggal teman-teman ikutin aja rules-nya. Luqman ini adalah bukan nabi. Bukan pula rasul, hanya hamba sahaya. Tapi apa amalannya? Amalannya biasa aja, yaitu mendidik anaknya, parenting. Apa yang Luqman katakan? Anishkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Jadi mulailah apa? Dengan bersyukur. Syukuri apa yang ada. Dan syukuri apa yang ada. Minuman yang terbaik itu minuman apa? Minuman yang ada. Kalau cuma adanya air putih, jangan minta teh. Kalau adanya kopi, jangan minta teh. Kalau adanya kopi dan teh, jangan minta air putih. Gitu loh. Sesimpel itu. Pastikan yang ada diminum. Kalau nggak ada, jangan dicari. Gitu. Jadi syukur ya. Jadi komunikasinya harus dibangun adalah komunikasi
syukur. Kemudian yang selanjutnya, ini ada yang menarik nih. Kalau dalam psikologi surah Luqman bahwa nggak apa-apa kita bilang jangan. Apa? La tusyrik billah. Janganlah kamu syirik. Berarti Al-Quran boleh nggak kita bilang jangan nak, jangan. Maka termasuk ini syirik. Aku ingin underline kata syirik. Syirik itu adalah termasuk juga berharap kepada selain Allah. Contoh. Seorang istri sudah masak masakan atau istri beli di suatu tempat, kemudian tiba-tiba di rumah suaminya datang, kata suaminya, mohon maaf, aku sudah makan di luar, makan saja sendiri. Kira-kira kalau Min, jawab Min, kalau Mimin jadi seorang istri misalkan, kira-kira bakal kesel nggak? Udah makanan tersedia tapi nggak dimakan. Di gini katanya Stan. Dipotong Stan. Itu teh namanya juga syirik. Artinya berharap sama selain Allah. Udah menyiapkan makanan aja. Perkara dimakan atau tidak, itu urusan. Oke, lagi ya. Kita minjamkan uang ke teman, 1 juta rupiah. Kata orang tersebut, oke, aku kembaliin minggu depan ya. Nah, terus ternyata temannya lagi musibah banyak dan segala macam. Ternyata uangnya nggak dikembalikan. Yang salah yang minjemin uang, apa yang dipinjemin uang? Yang dipinjemin uang. Yang salah itu berharap sama manusia. Jadi jangan berharap sama la tusyrik billah, itu artinya, hai anakku, janganlah engkau berharap sama manusia. Lakukan semua untuk Allah. Udah jalan aja. Jadi berharap sama manusia itu pasti kecewa. Terlalu percaya juga jangan. Kasih ruang untuk saling berdiskusi, saling memberikan ruang untuk saling, bukan curiga, sedikit memberikan ruang untuk evaluasi. Jadi jangan sampai kita syirik. Jadi pelajarannya yang pertama syirik, yang kedua pelajarannya adalah ingat-ingat orang tua. Coba kalau ini ayah dan bunda nih, saya suruh berdoa, ya Allah, siapa yang punya salah sama orang tua dan sama ayah dan ibunya, pasti sedih pasti. Apalagi orang tuanya sudah wafat. Maka ketika kita lagi down, ingat-ingat orang tua yang sudah, apalagi ibu yang sudah mengandung dan melahirkan kita. Di antara miliaran sel sperma, hanya kitalah yang dipilih. Nanti masuk ke surat 20 ayat 13. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memilihmu. Surat 20 ayat 13. Allah memilih. Misalnya saya yang dipilih pembicara hari ini, ya udah dipilih berarti. Teman-teman yang hadir di sini dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak orang yang di-sharekan materinya, teman-teman yang dipilih. Dirsa Consulting yang dipilih untuk membersamai para ayah bunda. Udah dipilih namanya. Kalau sudah dipilih berarti sudah. Tadi nyambung sama yang tadi pertanyaan. Ustadz, gimana kalau suami saya yang suka main game? Berarti ibu yang dipilih, pajak ditanggung pemenang.
Itu kenapa ketawa di belakang itu? Allah. Itu ya. Sudahlah, ini banyak diskusi aja lah. Nanti biar lebih hidup